Dua kali digugat kisah tuntutan 41,9 triliun terhadap Gojek dan Nadiem Makarim. Kalau kita bicara soal Gojek atau Goto, biasanya yang kita dengar adalah berita suntikan dana dari investor dan kenaikan harga sahamnya, atau mungkin penurunan harga sahamnya. Tapi pernahkah Anda mendengar bahwa raksasa teknologi ini pernah menghadapi tuntutan hukum puluhan triliunan rupiah karena dituduh melanggar hak cipta? Dan ini tidak hanya sekali, tapi dua kali. Kisah ini dimulai pada tahun 2021. Seorang warga Bintaro bernama Hasan Azari menggugat Gojek dan Nadiem Makarim dengan nilai fantastis yaitu 24,9 triliun. Ini berita dari CNBC dan Tempo. Namun setelah gugatan pertama ini kandas karena masalah formalitas, gugatan baru kembali ditayangkan pada tahun 2022. Dan kali ini tuntutannya naik menjadi 41,9 triliun. Dapat dilihat di CNBC dan Detik News. Tuduhannya serius, Gojek telah menjiplak idenya sebagai pelopor ojek online pertama di Indonesia. Dalam video ini kita akan bedah tuntas dua babak pertarungan hukum ini. Siapakah yang benar? Mari kita mulai. Jadi, apa dasar dari gugatan ini? Penggugat Hasan Azhari mengklaim bahwa dirinya adalah pencipta pertama konsep ojek online ini di Indonesia sejak tahun 2008. Jauh sebelum aplikasi Gojek ada, beliau mengaku telah memasarkan jasa ojeknya melalui sebuah blogspot, SMS, dan telepon. Ia bahkan memiliki bukti publikasi di media cetak dan TV pada tahun 2008 dan 2009. Di sisi kiri, merupakan tampilan bukti dari putusan MA, di mana ini merupakan clipping dari majalah Kicau Bintaro dengan judul Ide Kecil yang Brilian. Kemudian di sisi kanan, merupakan tampilan bukti dari putusan MA yang menampilkan gambar liputan Metro TV yang menunjukkan tulisan ojek online. Hasan Azhari menuduh bahwa aplikasi Gojek, khususnya fitur GoRide, telah meniru cara pemesanan ojek secara online, yang merupakan inti dari karya cipta miliknya. Ia merasa Gojek melanggar dua haknya, yaitu hak ekonomi karena mengambil keuntungan dan hak moral karena Nadiem Makarim diakui publik sebagai pelopor. Lalu, bagaimana Gojek membela diri? Argumen mereka sangat fundamental dan menjadi kunci dari seluruh kasus ini. Pihak Gojek menyatakan bahwa yang diklaim oleh Hasan Azhari bukanlah sebuah karya, melainkan sebuah ide, prosedur, sistem, atau metode bisnis. Dan menurut hukum Indonesia, ini sangat penting. Mari kita lihat pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Di mana di sini ditulis jelas bahwa hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip. Walaupun semuanya telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan atau dijelaskan dalam sebuah ciptaan. Artinya, hukum hak cipta tidak melindungi ide memesan ojek lewat internet. Yang dilindungi adalah ekspresi atau perwujudan nyata dari ide tersebut. Contohnya, kode program spesifik, desain visual aplikasi, atau manual boxnya. Gojek berargumen bahwa ekspresi karya mereka yaitu aplikasi modern di smartphone yang sangat berbeda dengan ekspresi karya Hasan Azhari berupa blogspot sederhana dan layanan via SMS. Setelah memeriksa semua bukti dan argumen, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akhirnya mengetuk palu. Hasilnya, gugatan kedua senilai 41,9 triliun ditolak seluruhnya. Hakim menyimpulkan bahwa karya penggugat pada dasarnya adalah sebuah metode bisnis yang berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta. Tidak termasuk karya yang dilindungi. Kasus ini berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dan hasilnya tetap sama. Gojek lolos dari gugatan. Kasus ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga tentang hak kekayaan intelektual. Pelajaran pertama, bedakan ide dan ekspresi. Ini adalah inti dari hukum hak cipta. Punya ide yang brilian itu bagus, tetapi ide saja tidak bisa dilindungi.
Anda harus mewujudkannya dalam bentuk karya yang nyata, dan hanya wujud karya itulah yang dilindungi. Pelajaran kedua, gunakan pelindungan HKI yang tepat. Jika Anda menciptakan sebuah metode bisnis baru yang inovatif, pelindungan yang tepat mungkin bukanlah hak cipta, melainkan paten atau rahasia dagang. Jadi, dua kali gugatan, dua kali kandas. Kisah ini menegaskan satu prinsip fundamental dalam hukum hak cipta. Pelindungan diberikan pada bagaimana Anda membuatnya, bukan apa yang Anda pikirkan. Ini menjadi pengingat bagi semua inovator dan kreator di Indonesia untuk memahami alat hukum yang tepat untuk melindungi karya mereka. Bagaimana menurut Anda? Apakah putusan ini adil?